kembali ke Ade. Ade, jadi bagaimana ceritanya sampai kamu akhirnya jadi mahasiswa UT di Korea Selatan? Jadi waktu itu sesampainya saya di Korea Selatan, saya langsung searching di mana lokasi belajarnya, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya. Saya langsung daftar di UT dan registrasi mulai aktif itu Agustus 2018 sepertinya. Baik, berapa lama kuliah kemudian lulus sebagai sarjana? 4 tahun efektif. 4 tahun. Iya. Manajemen bisnis. Iya, manajemen bisnis. Terus kemudian kamu memilih pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Kenapa nggak melanjutkan bekerja di sana? Saya itu dari dulu karena memang merasakan merangkak dari bawah, kemudian mencari informasi yang sedemikian susah di desa. Saya itu punya misi pribadi bahwa kemanapun kaki saya berpijak, maka saya harus kembali ke desa. Jadi kenapa ada pemikiran seperti itu? saya itu kepikiran tentang 5 hal. Jadi setiap kehadiran saya harus memberi manfaat, terus memutus tali kemiskinan, memutus minimnya pendidikan, menguatkan mental kepemimpinan, 5 melahirkan dan menjadi generasi pembawa perubahan. Itu 5 prinsip yang saya bawa sampai hari ini. Hebat kali anak desa ini ya. Iya. Akhirnya bisnis melon. Melon. Pertanian melon. Iya. Bagaimana ceritanya? Jadi singkat cerita waktu itu setahun sebelum saya pulang, saya sudah riset terlebih dahulu. Saya ingin pulang ke desa, sekiranya apa bisnis yang paling relevan saya jalankan untuk di desa. Sehingga desa itu memang tidak bisa jauh-jauh dari 2 hal, pertanian dan peternakan. Sehingga waktu itu saya kemudian bikin daftar sekitar 30 bisnis di 2 sektor tersebut. Sehingga waktu itu saya terwujudkan menjadi 7. Dan ke-7 hal itu kemudian saya bawa ke waktu itu kebetulan saya mendapat kesempatan untuk ibadah haji tahun 2023. Jadi sebelum saya pulang, jadi di sana kemudian intinya saya berdoa dan entah bagaimana Tuhan itu membolak-balikan hati saya dimantapkan untuk bergerak di sektor pertanian. Oke, jadi melon premium ini sukses? Saya tidak bisa membahasakan sukses, akan tapi itu yang diceritakan orang-orang, seperti itu. Tapi apa kata orang-orang desa ketika lihat, lah ini sekolah tinggi-tinggi, sarjana, wah namanya juga manajemen bisnis, ujung-ujungnya jadi petani. Bagaimana reaksi masyarakat dan orang tuamu? Sebenarnya kalimat itu jauh sebelum saya ke Korea itu sudah dibicarakan sama tetangga. Karena berangkat dari orang kurang berada itu memang benar itu salah apalagi seperti itu. Jadi waktu itu karena ini mohon maaf bukan bermaksud saya sombong. Dari tadi kamu sebenarnya udah sombong gitu. Iya, tapi ya udah kita ikhlaskan aja. Jadi saya di desa itu udah terkenal pinter gitu ya. Terus? Jadi karena udah terkenal pinter itu judgement itu udah muncul di ibu-ibu yang memang agak berseberangan dengan orang tua saya. Ah itu pinter-pinter juga gitu juga paling toh nanti seperti orang tuanya seperti itu kan. Dan sama ketika saya pulang dari Korea dengan meskipun dengan gelar sarjana dan lain sebagainya. Ada saja yang diomongkan gitu. Kita susah diomongin, kaya diomongin. Oh maaf bukan kaya. Maksudnya sedikit berada lah hari ini itu. Itu diomongin juga gitu. Jadi mulai tambah sombong gitu kan. Ini mulai diomong juga, ini ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai luar negeri pulang cuma jadi petani seperti itu. Jadi apa mimpi yang ingin kamu wujudkan ke depan? Mimpi terbesar saya adalah karena saya ada di desa perbatasan Bang Andi. Misi utama saya mendirikan kebun di Girly Farm itu, lebih tepatnya di desa Sumberjo itu kan memang kita itu desa perbatasan. Jadi saya pengen itu desa-desa perbatasan itu lebih diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Karena potensi itu sebenarnya ada di mana-mana. Desa sebenarnya punya potensi yang sama. Girly Farm itu lahir 2023. Girly Farm ini punyamu itu? Iya, perusahaan saya namanya Girly Farm Indonesia. Jadi Girly Farm itu lahir 2023. Sebelum 2023 itu sudah ada kebun durian, kebun kelengkeng, dan lain sebagainya. Potensi petik buah itu luar biasa banyak. Akan tapi karena tidak ada yang menggarap, lesu kan pasar untuk arah ke sana. Tapi barokahnya dengan ada Girly Farm Indonesia hari ini, setiap kita panen pasti ada saja orang yang berkunjung. Karena kita full jual di tempat.
orang datang petik, timbang, bayar uangnya untuk saya, seperti itu. Agrowisata lah ya. Iya. Jadi desanya hidup. Desa semakin hidup dan alhamdulillah kemarin Bapak Bupati, Bapak Haji Arif Rahman secara khusus waktu Idul Adha di hari libur itu beliau datang berkunjung sekalian menggeret Bapeda, sekalian membawa alat ukur jalan dan ketemu 7,5 kilometer, sehingga di momen Kick Andy ini semoga ikut mengawal Bapak Bupati membangun akses ke daerah kami di 2025. Ya. Terakhir kamu boleh berdiri. Tugasmu sama seperti Alvin. Sampaikan sesuatu buat mahasiswa yang ada di sini, anak-anak muda terutama, yang tua juga belajar dari anak muda, dan siapapun yang ada di daerah yang menonton acara kita hari ini. Silakan, apa pesanmu? Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk teman-teman anak muda, di sini saya berdiri bukan menjadi yang terbaik karena tentu banyak alumni UT itu yang sudah menjadi orang yang lebih bisa dipandang daripada saya hanya sekedar petani seperti itu. Akan tapi saya adalah orang yang berangkat dari desa, saya dari desa perbatasan, sehingga saya itu punya satu gambaran besar adalah waktu kemarin bulan Juni saya diundang di salah satu kampus di Jakarta waktu itu. Saya diminta untuk mempresentasikan terkait potensi pertanian. Sehingga waktu itu karena itu di lingkungan kampus, saya akhirnya searching berapa data kelulusan sarjana di Indonesia. Ya kan, waktu itu ada sekitar 1,1 sekian juta sarjana yang masih menganggur. Seperti itu. Itu data dari Badan Pusat Statistik ya, saya bacanya. Mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Saya berangkat dari desa sehingga saya juga searching berapa jumlah desa di Indonesia. Dan kurang lebih ada sekitar 83.000 sekian desa di seluruh Indonesia. Dari 1,1 sekian juta sarjana yang menganggur, 830 sekian ribunya adalah sarjana reguler ya, bukan vokasi ya. Jadi kita kuliah lulus itu ada 830.000. Jika 830.000 ini dibagi di 83.000 desa, berarti per desa itu ada 10 sarjana yang siap bekerja di sana. Saya adalah produk UT dan saya adalah seorang sarjana manajemen dan saya pulang ke desa. Girlifam hari ini jika kita berbicara UMR Karawang, UMR Jakarta, saya bisa pastikan omset kami di atas itu. Jika kita berkalkulasi secara kasat mata saja di angka 100 juta per tahun, itu dari 1 orang sarjana. Bagaimana dengan 10 orang sarjana, berarti kita sudah 1 miliar di satu desa. 1 miliar dikali 83.000 sudah berapa triliun terkumpul. Kalau 83 triliun berputar di desa-desa, berapa ekonomi rakyat yang tertunjang? Ekonomi Indonesia sangat cocok dengan ekonomi kerakyatan. Saya kemarin diundang ke pendopo kabupaten, dengan lantang saya ngomong, jangan pernah desa dipandang sebelah mata, karena negara tidak akan berdiri tanpa adanya desa. Makanya teman-teman jangan pernah takut untuk pulang ke desa. Saya menunggu perjuangan teman-teman untuk menyusul perjuangan saya. Terima kasih. Desa adalah masa depan Indonesia. Baik, terima kasih Adi. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti episode tadi dari awal, jangan khawatir karena bisa nonton acara atau tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu harus berbuat apa dan kepada siapa, maka saya hanya ingin menceritakan satu kisah tentang Muhammad Ian Ramadan. Jadi dia ini seorang pemuda tunanetra di desa Lerotatari, Donggala, Sulawesi Tengah yang ingin melanjutkan kuliahnya. Jadi walaupun dia tunanetra, dia ingin terus menambah pendidikan. Saat ini dia sekolah di kelas 3 sekolah luar biasa. Setelah tamat nanti Ian ingin melanjutkan pendidikannya untuk kuliah.
dan dia ingin sekali bisa diterima di Universitas Negeri Makassar jurusan pendidikan luar biasa. Karena memang kampus ini menerima mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra juga ya. Cita-citanya ya sederhana, untuk memberdayakan dirinya menjadi guru di sekolah luar biasa. Nah, bagi Anda yang ingin membantu Ian karena orang tuanya adalah buruh tani dan ibunya penjual kue yang tentu saja tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, membiayai sekolah anaknya sampai ke universitas, maka ada kesempatan Anda untuk membantu Ian. Bagi Anda yang tergerak hatinya dan ingin membantu Ian, silakan klik benihbaik.com. Di situ ada penggalangan dana untuk Ian dengan judul Wujudkan Impian Ian, seorang pemuda tunanetra penuh prestasi yang ingin melanjutkan kuliah. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.